Udara pagi di pesisir eretan wetan, Indramayu, masih diselimuti kabut tipis. Angin laut yang lembab membawa aroma asin, bercampur dengan bau lumpur dari tambak udang yang berderet di tepi desa. Biasanya, suasana pagi di sini penuh dengan rutinitas sederhana. Para petani garam mulai menata gundukan putih di pinggir jalan. Nelayan memeriksa jaring yang baru ditarik dari laut, sementara pemilik tambak berjalan perlahan memeriksa hasil panen udang semalam. Tidak ada yang menyangka bahwa hari itu, desa kecil ini akan berubah menjadi pusat perhatian seluruh negeri. Pak Sarman, seorang lelaki tua sederhana pemilik salah satu tambak terbesar di desa, berjalan tergesa membawa ember dan jala kecil. Ia hanya berniat melihat kondisi tambak, berharap ada hasil yang lumayan untuk dijual ke pasar kecamatan. Namun langkahnya terhenti ketika matanya menangkap sesuatu yang aneh di pojok tambak. Awalnya ia mengira itu hanyalah karung beras hanyut atau mungkin potongan kayu. Tapi saat ia mendekat, bulu kuduknya berdiri. Yang mengambang itu ternyata rambut panjang hitam, basah dan kusut, menempel di permukaan air. Napas Pak Sarman tercekat. Ia melangkah lebih dekat dan yang terlihat membuat tubuhnya lemas. Wajah pucat seorang wanita mengambang dengan mata kosong menatap langit, bibirnya membiru. Seketika ember di tangannya terjatuh ke lumpur. Suaranya pecah, bergetar penuh panik. Astagfirullah, mayat, ada mayat di tambak. Teriakan itu memecah keheningan desa. Para petani yang sedang bekerja di sawah berlari mendekat. Ibu-ibu menutup mulut dengan kain. Anak-anak menjerit ketakutan. Dalam hitungan menit, berita menyebar seperti api di musim kemarau. Orang-orang berbondong-bondong menuju tambak. Wajah mereka pucat antara takut dan penasaran. Tubuh wanita itu lalu berhasil diangkat ke tepi, memperlihatkan pakaian lusuh, luka jerat di leher, dan memar di pergelangan tangan, seakan pernah diikat. Tak lama, Lurah Rasmita datang dengan napas terengah. Ia berusaha menenangkan warga, meski wajahnya sendiri tampak pucat. "Jangan ada yang menyentuh lagi, tunggu polisi datang," serunya. Namun, rasa takut sudah menyebar ke seluruh desa. Semua orang sadar, ketenangan eretan wetan tidak akan pernah sama lagi setelah pagi itu. Kerumunan warga di tepi tambak udang semakin ramai. Suara bisik-bisik bercampur dengan isak tangis dan teriakan ketakutan. Mayat wanita pertama yang ditemukan sudah ditutup dengan kain seadanya, namun suasana belum juga tenang. Pak Sarman masih terduduk lemas di bawah pohon, keringat dingin mengalir di dahinya. "Kenapa bisa di tambakku? Kenapa bukan di tempat lain?" gumamnya lirih, seolah merasa turut bersalah atas kejadian itu. Belum sempat orang-orang reda dari kepanikan, tiba-tiba terdengar jeritan seorang pemuda dari sisi lain tambak. "Astagfirullah, itu, ada mayat lagi." Warga serentak menoleh. Dari permukaan air yang tenang, tubuh seorang wanita lain perlahan muncul, terdorong arus kecil ke pinggir tambak. Rambut hitam panjangnya terurai, bajunya robek, dan kulitnya membiru. Suasana yang sudah mencekam berubah menjadi kacau. Seorang ibu langsung jatuh terduduk sambil menangis histeris. Sementara beberapa lelaki dewasa mencoba menahan kerumunan agar tidak mendekat terlalu jauh. Anak-anak dipeluk erat oleh ibunya. Sebagian menutup mata agar tidak melihat pemandangan mengerikan itu. Lurah Rasmita yang tadi masih berusaha menenangkan warga kini tampak panik. Wajahnya pucat pasi. Keringatnya bercucuran meski angin laut berhembus cukup kencang. "Cepat, jangan ada yang mendekat. Kita tunggu polisi," serunya dengan suara bergetar. Namun suaranya tenggelam oleh hiruk-pikuk teriakan warga. Rasmita tahu betul, begitu rumor menyebar, nama desanya akan tercoreng selamanya. Dan firasatnya mengatakan, ini bukan hanya soal satu atau dua mayat, ada sesuatu yang jauh lebih besar yang sedang mengintai. Tak lama kemudian, suara sirene meraung di jalan tanah desa. 2 mobil polisi masuk dengan kecepatan sedang. Warga buru-buru menyingkir memberi jalan. Dari dalam turun beberapa polisi berseragam lengkap. Seorang penyidik muda, Inspektur Hendra, langsung mengambil alih situasi. "Semua warga tolong menjauh. Ini lokasi kejadian perkara. Jangan ada yang menyentuh apapun," ucapnya tegas. Warga terpaksa mundur, meski rasa ingin tahu membuat mereka tetap berdesakan di balik garis yang dipasang polisi. Inspektur Hendra bersama timnya segera memeriksa tubuh korban. Setiap detail dicatat. Bekas jeratan di leher, memar di tangan, bahkan potongan kuku yang patah. Semua menunjukkan tanda-tanda kekerasan. Hendra menunduk serius, lalu berbisik pada anak buahnya. "Ini jelas pembunuhan. Kita harus selidiki lebih dalam." Namun belum selesai penyelidikan awal dilakukan,
Seorang polisi lain berlari dari arah selatan tambak. Wajahnya pucat, napas terengah. "Pak, ada lagi." 5 mayat tambahan ditemukan mengambang. Sekejap, suasana berubah menjadi kepanikan massal. Warga menjerit, beberapa bahkan pingsan di tempat. Suara tangis dan doa terdengar bersahut-sahutan. Inspektur Hendra menutup mata sejenak, mencoba mengendalikan diri. Lalu dengan suara tegas ia berkata, "Segera amankan area tambak. Semua warga dilarang mendekat. Mulai sekarang ini zona merah." Perintah itu dijalankan. Polisi memasang garis pembatas lebih luas, sementara warga hanya bisa menatap dari kejauhan dengan wajah ngeri. Berita pun menyebar begitu cepat. Seorang wartawan lokal yang kebetulan berada di pasar kecamatan sudah mengabarkan kejadian ini ke redaksi. Tak lama, mobil-mobil TV nasional mulai berdatangan. Kamera besar dipasang. Reporter menyiarkan langsung. Breaking news. Ditemukan belasan mayat wanita di tambak udang desa Eretan Wetan, Indramayu. Desa yang biasanya sepi kini mendadak penuh hiruk-pikuk. Jalan tanah berubah sesak dengan mobil polisi, wartawan, dan orang luar yang ingin tahu. Sirene meraung siang dan malam, membuat desa terasa seperti medan perang. Warga desa semakin takut. Para orang tua melarang anak gadis keluar rumah. Pintu-pintu rumah ditutup lebih cepat. Warung-warung yang biasanya ramai menjelang sore kini sepi. Bahkan ada yang tidak buka sama sekali. Desa Eretan Wetan berubah menjadi desa mati. Namun di tengah kepanikan itu, ada sosok yang tampak berbeda. Rani Prameswari, seorang sales mobil dari Bandung, berjalan santai melewati kerumunan. Blazer birunya rapi, rambut panjangnya tergerai indah. Ia tersenyum ramah, seolah tidak terpengaruh suasana mencekam. Kepada seorang ibu yang sedang berdiri di depan rumah, ia berkata manis, "Selamat siang, Bu. Kalau butuh kendaraan untuk keluarga, kebetulan ada promo khusus bulan ini." Ibu itu menatapnya dengan bingung, lalu buru-buru menggeleng. "Tidak, Bu. Sekarang bukan waktunya bicara soal mobil." Rani hanya tersenyum kecil. Matanya menatap ke arah tambak yang dijaga ketat polisi. Senyum itu samar, menyimpan sesuatu yang tak terbaca. Hari itu, Eretan Wetan resmi kehilangan kedamaiannya. Dari tambak yang biasanya menjadi sumber penghidupan, kini bermunculan mayat demi mayat. Dan belum ada yang tahu sampai kapan aliran tubuh-tubuh itu akan berhenti. Siang itu, balai desa Eretan Wetan penuh sesak oleh warga. Suasana panas dan pengap, kipas angin bambu di langit-langit tidak cukup mengusir udara lembab bercampur bau lumpur tambak. Orang-orang berdesakan, sebagian duduk di kursi kayu, sebagian berdiri sambil berbisik-bisik penuh ketakutan. Di depan ruangan, Inspektur Hendra berdiri tegak dengan wajah serius. Sorot matanya menyapu seluruh ruangan. Di sampingnya, Lurah Rasmita tampak gelisah. Wajahnya pucat, peluh mengalir deras, meski ia berusaha tersenyum tipis di hadapan warganya. Dalam hati, ia tahu kedudukannya sebagai pemimpin desa bisa terguncang bila kasus ini tak segera menemukan jawaban. Hendra mengangkat tangannya, mencoba menenangkan suasana. "Warga Eretan Wetan, kami mohon kerjasama. Tadi pagi kami menemukan bukan hanya satu, tetapi lebih dari 2 mayat di tambak. Ada kemungkinan jumlah korban akan terus bertambah. Karena itu, siapa saja yang mengenali korban atau pernah melihat orang asing yang mencurigakan masuk desa, segera laporkan kepada kami." Kata-katanya membuat ruangan bergemuruh. Ada yang menutup wajah dengan tangan, ada yang berdoa lirih. Seorang ibu berkerudung menangis terseduh, seolah membayangkan salah satu korban mungkin anggota keluarganya. "Tenang dulu," lanjut Hendra dengan suara mantap. "Saya tahu ini berat, tapi kepanikan hanya akan membuat keadaan semakin kacau. Percayalah, polisi sedang bekerja." Lurah Rasmita buru-buru menimpali. Suaranya terdengar agak memaksa. "Betul, betul. Jangan percaya gosip. Kita harus tetap bersatu. Jangan sampai desa kita makin hancur karena isu yang tidak jelas." Aina, namun nada bicaranya terdengar rapuh. Lebih seperti rayuan ketakutan daripada wibawa seorang pemimpin. Tiba-tiba seorang polisi muda masuk terburu-buru. Wajahnya pucat, napasnya tersengal. Ia berbisik pada Hendra, namun suaranya cukup keras hingga sebagian warga mendengar potongan kalimatnya. "Pak, ada lagi. Ditemukan 5 mayat tambahan di sisi selatan tambak." Sekejap ruangan meledak. Orang-orang berteriak histeris. Beberapa berdiri dari kursi. Ada yang langsung pingsan. Tangisan terdengar bersahutan. Seorang bapak tua menepuk jidatnya keras-keras sambil berseru, "Ya Allah, 5 lagi." Inspektur Hendra menutup matanya sejenak,
lalu menatap warga dengan tegas. Saya minta semua orang menjauhi tambak. Mulai sekarang area itu hanya boleh dimasuki tim kepolisian. Saya ulangi, jangan ada warga yang mendekat. Namun kabar itu sudah menyebar terlalu cepat. Wartawan televisi nasional datang dengan kamera besar, merekam setiap sudut desa. Mobil-mobil polisi, tambahan berjejer di jalan tanah. Sirene meraung tanpa henti. Desa Eretan Wetan benar-benar berubah menjadi pusat perhatian nasional. Di tengah kekacauan itu, Bribtu Sinta, seorang polisi wanita yang dikenal cekatan dan tajam instingnya, mendekati Hendra. "Pak, saya rasa ini bukan kebetulan. Korban-korban ini sepertinya dipilih. Lihat usia mereka, hampir semua perempuan muda." Hendra mengangguk perlahan. "Saya juga melihat pola yang sama, tapi kita butuh bukti lebih kuat." "Oh." Sementara itu, di tepi kerumunan, Rani Prameswari tampak hadir. Ia berdiri anggun dengan blazer birunya, map berisi brosur mobil di tangan. Senyumnya ramah seperti biasa, bahkan sempat menawarkan brosur kepada seorang ibu yang berdiri dengan wajah cemas. Ibu itu menatapnya heran, lalu menolak halus. Bribtu Sinta yang memperhatikan dari kejauhan mengerutkan kening. Ada sesuatu yang aneh dari wanita itu. Di tengah desa yang dicekam ketakutan, mengapa ia masih bisa tersenyum begitu tenang? Malam harinya, di pos polisi sementara yang didirikan di balai desa, Inspektur Hendra duduk di depan papan tulis penuh catatan. Foto-foto korban mulai ditempel rapi, lengkap dengan usia dan keterangan singkat. Garis-garis merah mulai menghubungkan nama satu dengan yang lain. Hendra mengetuk meja dengan jarinya. "Ada pola di sini," gumamnya. Sinta yang berdiri di sampingnya menambahkan, "Saya dengar beberapa warga menyebut korban sempat terlihat berbicara dengan seorang sales mobil. Namanya Rani Prameswari." Hendra menoleh, alisnya terangkat. "Sales mobil?" "Iya, Pak. Bahkan di tas salah satu korban ditemukan brosur mobil dengan nomor teleponnya." Hendra termenung sejenak. "Menarik. Kalau benar begitu, wanita itu bukan sekadar sales biasa." Di luar, suara sirene masih meraung. Lampu merah biru memantul di dinding rumah warga. Desa kecil Eretan Wetan, yang biasanya sunyi, kini dipenuhi ketakutan. Dan di tengah semua itu, senyum misterius Rani Prameswari tetap menghiasi wajahnya, senyum yang seakan menyimpan rahasia besar. Keesokan harinya, suasana desa Eretan Wetan semakin mencekam. Jalanan yang biasanya ramai oleh pedagang keliling dan anak-anak berlari, kini sepi, seperti desa mati. Warung-warung tutup lebih cepat, bahkan beberapa memilih tidak buka sama sekali. Pintu-pintu rumah tertutup rapat. Hanya sesekali terdengar suara lirih orang berdoa di dalam. Namun, di luar sana keramaian justru semakin menjadi. Dari arah jalan utama Pantura, deretan mobil polisi dan kendaraan media terus berdatangan. Wartawan dari televisi nasional, koran, hingga media online berbondong-bondong masuk ke desa. Kamera besar diarahkan ke Tambak Udang, drone berterbangan di udara, dan mikrofon menyorot wajah warga yang kebingungan. Breaking news. Suara reporter televisi bergema dari radio warga. Penemuan puluhan mayat wanita di Tambak Udang Indramayu kini menjadi sorotan nasional. Polisi masih menyelidiki, sementara warga desa diliputi ketakutan. Di balai desa, Lurah Rasmita berdiri di depan para wartawan. Wajahnya tampak tegang meski ia berusaha tersenyum. "Kami mohon masyarakat tetap tenang, jangan mudah percaya isu. Pihak kepolisian sedang bekerja maksimal," ujarnya. Namun, suaranya terdengar kaku dan rapuh. Seorang wartawan segera menimpali dengan pertanyaan tajam. "Apakah benar sebagian korban adalah warga desa ini, Pak Lurah?" Rasmita tercekat, matanya bergerak gugup sebelum akhirnya menjawab singkat. "Saya belum bisa memastikan." Jawaban itu bukannya menenangkan, justru menambah kecurigaan. Desas-desus cepat menyebar. Mungkin korban-korban itu memang ada kaitan dengan masa lalu desa. Mungkin ini balasan atas dosa lama. Di sisi lain, Inspektur Hendra bersama timnya terus sibuk di posko darurat. Setiap laporan baru yang masuk membuat benaknya semakin berat. Jumlah korban sudah mencapai 20 orang, dan pola yang muncul kian jelas. Hampir semua korban adalah perempuan usia produktif. Sebagian besar pernah datang atau tinggal di sekitar desa beberapa tahun lalu. Hendra menatap papan investigasi penuh foto korban. Ia bergumam lirih. Kenapa semua mengarah ke sini? Kenapa ke Eretan Wetan? Sementara itu, Bribtu Sinta duduk di kursi plastik, memperhatikan suasana desa lewat jendela. Ia melihat sekelompok ibu-ibu berkerumun di pojok jalan, berbicara dengan suara pelan namun penuh ketakutan. "Kalau begini terus,
Anak-anak gadis kita bahaya, kata seorang ibu. Benar, lebih baik jangan keluar rumah sama sekali, sahut yang lain. Bisik-bisik itu membuat Sinta semakin yakin. Rasa takut sudah berubah menjadi teror yang menggerogoti jiwa warga. Di rumah-rumah, suasana pun tak kalah suram. Lampu-lampu dinyalakan terang meski siang hari, seolah ingin mengusir bayangan maut. Anak-anak dilarang bermain di luar. Para lelaki desa berjaga bergiliran di pos ronda, meski mereka sendiri tidak tahu apa yang sedang dihadapi. Namun di tengah kepanikan itu, ada satu sosok yang justru tampak berbeda. Rani Prameswari, sales mobil yang ramah itu, berjalan santai melewati kerumunan wartawan. Blazer birunya tetap rapi, map brosur di tangannya tetap dibawa. Ia bahkan sempat menghampiri seorang pemuda yang sedang membantu polisi menjaga garis pembatas. "Pak, kalau butuh kendaraan operasional, saya ada promo kredit ringan bulan ini," katanya dengan senyum manis. Pemuda itu menatapnya dengan bingung, lalu geleng kepala cepat. "Tidak sekarang, Bu. Lagi sibuk urusan lain." Rani tersenyum lagi, lalu melangkah pergi. Tapi di balik senyum itu, matanya tajam, seolah sedang menghitung sesuatu yang orang lain tidak tahu. Bribtu Sinta, yang kebetulan melihat interaksi itu, merasa bulu kuduknya merinding. Kenapa dia bisa setenang itu? Padahal semua orang ketakutan, pikirnya. Instingnya semakin kuat. Wanita itu bukan sekadar sales biasa. Malam harinya, liputan berita makin gencar. Setiap televisi nasional menyorot kasus ini, menyebut angka korban yang terus bertambah. Desa kecil Eretan Wetan mendadak terkenal di seluruh Indonesia, tapi bukan karena keindahan pantai atau tambak udangnya, melainkan karena menjadi lokasi pembantaian misterius terbesar yang pernah tercatat di Jawa Barat. Dan di tengah semua sorotan itu, senyum samar Rani Prameswari tetap menghiasi wajahnya, seolah ia tahu persis apa yang sebenarnya sedang terjadi di balik semua kepanikan ini. Ketika desa Eretan Wetan diliputi ketakutan, sosok Rani Prameswari justru muncul dengan tenang. Seakan badai yang mengguncang desa ini sama sekali tidak menyentuhnya. Wanita muda itu dikenal warga sebagai sales mobil dari Bandung. Penampilannya selalu rapi, blazer biru, rambut panjang hitam tergerai, dan senyum ramah yang seolah bisa menenangkan siapapun yang melihatnya. Namun, bagi sebagian orang, ada sesuatu yang janggal. Bagaimana mungkin seseorang masih sempat menawarkan mobil di tengah suasana desa yang porak-poranda oleh penemuan mayat? Suatu siang, Rani terlihat berjalan menyusuri jalan desa. Di tangan kirinya, ia membawa map berisi brosur, sementara tangan kanannya menenteng tas kecil. Ia menyapa seorang ibu yang sedang duduk di depan rumah, sambil mengipas diri dengan kain jarik. "Selamat siang, Bu. Kalau sewaktu-waktu butuh kendaraan untuk keluarga, saya ada promo cicilan ringan bulan ini," ucap Rani dengan suara lembut. Ibu itu menatapnya bingung, lalu buru-buru menggeleng. "Aduh, Bu, sekarang bukan waktunya bicara soal mobil. Desa sedang ketakutan begini." Rani hanya tersenyum kecil. Matanya menyapu sekeliling, menatap warga yang berkerumun dengan wajah pucat. Di balik senyum samar itu, ada tatapan dingin yang sulit dibaca, seakan ia sedang menghitung langkah-langkahnya sendiri di tengah kepanikan yang melanda. Bagi warga, Rani hanyalah pendatang yang mencari rezeki. Namun tanpa mereka sadari, kehadirannya selalu bertepatan dengan munculnya korban baru. Beberapa saksi bahkan mengaku melihat Rani berbincang dengan korban-korban beberapa hari sebelum mereka ditemukan tewas di tambak. Bribtu Sinta, yang sudah lama memperhatikan gerak-geriknya, semakin curiga. Dari jendela posko polisi, ia melihat Rani berdiri di tepi jalan, menatap garis polisi di sekitar tambak. Senyumnya tipis, bukan senyum ramah seorang pedagang, melainkan lebih mirip kepuasan yang tersembunyi. "Pak Hendra," bisik Sinta pada atasannya. "Wanita itu, menurut saya, dia lebih dari sekadar sales. Ada yang tidak beres." Inspektur Hendra mengerutkan kening, lalu menoleh ke arah Rani yang masih berdiri di kejauhan. "Sales mobil? Apa urusannya dengan kasus ini?" Sinta menatap serius. "Terlalu banyak kebetulan, Pak. Dia selalu ada sebelum korban terakhir terlihat." Hendra tidak langsung percaya, tapi benaknya mulai menyimpan nama itu dalam catatan. Sebagai penyidik, ia tahu insting kadang lebih tajam daripada bukti awal. Malam harinya, ketika warga desa memilih berdiam diri di rumah, Rani justru tampak santai di sebuah warung kopi kecil di tepi jalan. Ia duduk di kursi plastik, menyesap minuman hangat sambil membuka buku kecil. Dari luar, orang-orang hanya melihatnya menulis catatan penjualan. Namun bila diperhatikan lebih dekat, daftar di buku itu bukanlah nama calon pembeli mobil,
melainkan nama-nama orang yang terhubung dengan koperasi abal-abal yang dulu sempat menghebohkan desa. Beberapa nama sudah dicoret tebal. Dan yang mencengangkan, sebagian besar nama itu adalah korban yang kini mengambang di tambak udang. Seorang pemuda yang lewat sempat bergumam pada temannya, "Heran ya, semua orang takut, tapi dia malah sempat jualan." Temannya menjawab lirih, "Ah, mungkin dia butuh cari nafkah, biar saja." Mereka berlalu tanpa tahu bahwa senyum tipis Rani saat itu bukanlah senyum seorang sales, melainkan senyum seorang algojo yang sedang menandai korban berikutnya. Keberadaan Rani di desa mulai menimbulkan dua persepsi. Bagi sebagian warga, ia hanya pendatang ramah yang kebetulan datang pada waktu yang salah. Tapi bagi polisi, terutama Sinta, ia adalah teka-teki yang harus segera dipecahkan. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu warung yang temaram, Rani menutup buku kecilnya. Jemarinya menyentuh satu nama yang belum tercoret nama yang akan menjadi target berikutnya. Bibirnya melengkung. Senyum samar kembali muncul. Senyum itu membuat bulu kuduk siapapun yang melihatnya berdiri. Karena di balik kelembutan wajahnya tersembunyi badai dendam yang siap menghancurkan. Di posko darurat yang didirikan di Balai Desa Eretan Wetan, papan tulis besar kini penuh dengan foto-foto korban. Wajah-wajah wanita muda terpampang berdampingan. Sebagian masih tersenyum dalam potret lama, namun kenyataannya mereka sudah tak bernyawa. Ditemukan mengambang di tambak udang. Inspektur Hendra berdiri dengan tangan terlipat. Matanya menyapu tiap foto satu persatu. Di sampingnya, Bribtu Sinta sibuk menempelkan catatan baru hasil pemeriksaan forensik. "Pak, ini laporan lengkap. Dari 25 korban yang sudah teridentifikasi, sebagian besar berusia antara 20 sampai 40 tahun. Mereka tidak saling kenal, tapi ada pola samar." Hendra mendekat, menatap catatan di papan. "Pola seperti apa?" Sinta menunjuk beberapa nama dengan spidol merah. "Hampir semua korban pernah tercatat datang ke desa ini beberapa tahun lalu. Ada yang punya kerabat di sini. Ada juga yang pernah bekerja di sekitar tambak. Tapi lebih dari itu, sebagian besar ternyata pernah terlibat dalam koperasi lokal yang dulu sempat berdiri di desa ini." Kata koperasi membuat Hendra mengernyit. "Koperasi?" Sinta mengangguk. "Ya, koperasi abal-abal yang katanya menjanjikan keuntungan besar. Dari arsip yang saya temukan di kantor desa, koperasi itu bubar mendadak setelah banyak warga kehilangan tabungan mereka." Hendra menatap papan investigasi lebih dalam. Ingatannya melayang pada berkas lama yang sempat ia baca sekilas. Koperasi itu memang mencatatkan banyak anggota, terutama perempuan yang ditawari mimpi kesejahteraan. Namun akhirnya, mereka yang paling banyak menjerumuskan warga lain untuk ikut setor. "Jadi," gumam Hendra, "korban yang sekarang ditemukan di tambak dulunya adalah orang-orang yang ikut menjerumuskan warga dalam koperasi itu." Sinta mengangguk pelan. "Tampaknya begitu, Pak. Dan kalau benar, berarti pembunuhan ini bukan acak. Pelakunya punya motif balas dendam." Hendra mengetuk papan dengan jarinya, matanya tajam. "Kalau begitu, kita bukan berhadapan dengan sindikat perdagangan manusia seperti dugaan awal. Kita berhadapan dengan seseorang yang menjalankan dendam pribadi." "Ajan." Di luar posko, suara sirene masih terdengar bersahutan. Wartawan terus melaporkan perkembangan, sementara warga desa semakin ketakutan. Di antara ketegangan itu, Sinta kembali berbisik pada Hendra, "Pak, ada satu hal lagi. Beberapa saksi mata menyebut korban terakhir sempat terlihat berbicara dengan seorang wanita sebelum menghilang. Wanita itu dikenal warga sebagai sales mobil, Rani Prameswari." Nama itu membuat Hendra terdiam sejenak. Ia ingat betul sosok wanita muda dengan blazer rapi yang kemarin sempat ia lihat tersenyum di tengah kerumunan. "Sales mobil itu lagi?" gumamnya. "Ya, Pak. Bahkan di tas salah satu korban ditemukan brosur mobil dengan nomor telepon miliknya. Tapi anehnya, nomor itu resmi milik perusahaan." Hendra berjalan mendekat ke jendela, menatap keluar. Dari kejauhan, ia melihat sosok Rani sedang berbincang santai dengan dua warga di depan rumah. Senyum ramahnya membuat orang lain mudah percaya. Tapi bagi Hendra, ada sesuatu yang janggal. Terlalu banyak kebetulan. "Pak," lanjut Sinta, "saya rasa dia lebih dari sekadar sales. Dia selalu ada sebelum korban ditemukan. Bisa jadi, dia bagian dari benang merah ini." Hendra tidak menjawab langsung. Ia tahu sebagai penyidik, tuduhan tanpa bukti tidak ada artinya. Tapi hatinya merasakan nama Rani Prameswari akan menjadi kunci dari misteri ini. Malam itu,
Hendra duduk sendirian di depan papan investigasi. Garis-garis merah mulai membentuk jaring yang menghubungkan korban, koperasi lama, dan desa Eretan Wetan. Dan di sudut pikirannya, satu nama terus berulang, Rani. Ia menarik napas panjang, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Kalau benar kau pelakunya, Rani, berarti dendam ini bukan main-main. Dan aku harus menghentikannya sebelum ada korban lagi. Malam itu, hujan turun rintik-rintik di desa Eretan Wetan. Jalanan becek, lampu-lampu rumah menyala redup. Sementara suara jangkrik bercampur dengan gonggongan anjing membuat suasana semakin mencekam. Di kontrakan kecil yang ia sewa di pinggir desa, Rani Prameswari duduk sendirian di depan meja kayu tua. Di atas meja, terbuka sebuah kotak kayu berisi kertas lusuh, surat perjanjian, kwitansi, dan catatan utang. Tangan Rani gemetar ketika ia menyentuh selembar kwitansi yang sudah menguning. Di atasnya tertulis jelas nama ibunya, Dewi Prameswari. Matanya memerah, kenangan pahit menyerbu tanpa ampun. Ia kembali teringat bertahun-tahun lalu, ketika ia masih remaja polos yang hidup sederhana bersama sang ibu. Ayahnya sudah lama meninggalkan mereka, sehingga Dewi menjadi satu-satunya penopang hidup. Meski hanya berjualan makanan kecil di pasar, Dewi dikenal sabar dan penyayang. Senyumnya selalu ada untuk anak semata wayangnya. Namun, segalanya berubah ketika koperasi desa yang dipimpin oleh beberapa orang, termasuk Rasmita dan Ratna Dewanti, datang menawarkan mimpi. Mereka berjanji bahwa siapapun yang mau menabung akan mendapat keuntungan berlipat. Dengan penuh keyakinan, Dewi menyerahkan semua tabungannya. Ia bahkan berhutang pada tetangga demi menyetor lebih banyak. "Percayalah, Nak," kata Dewi dengan tatapan penuh harap. "Ini demi masa depanmu. Ibu ingin kamu bisa sekolah tinggi, punya hidup lebih baik." Rani muda sebenarnya curiga. Ia merasa janji itu terlalu indah untuk jadi kenyataan. Namun setiap kali ia mencoba mengingatkan, ibunya menolak. "Jangan khawatir, Nak. Lurah Rasmita sendiri yang menjamin. Kita pasti untung, tapi yang datang bukanlah kesejahteraan, melainkan bencana." Beberapa bulan kemudian, koperasi itu bangkrut mendadak. Semua uang hilang, pengurusnya menghilang tanpa jejak. Dewi ditinggalkan dengan hutang besar yang tak mungkin ia bayar. Hari-hari berikutnya menjadi neraka. Warga menagih dengan kasar, beberapa bahkan mengancam. Rani hanya bisa melihat ibunya menangis setiap malam. Tubuh Dewi semakin kurus, semangat hidupnya terkikis sedikit demi sedikit. Hingga suatu malam, ketika Rani pulang dari sekolah, ia menemukan pemandangan yang menghancurkan dunia kecilnya. Di kamar sempit itu, Dewi tergantung dengan seutas kain. Tubuhnya tak lagi bernyawa. Jeritan Rani menggema malam itu. Namun tidak ada yang datang menolong. Warga sibuk mengurus kerugian mereka sendiri. Bahkan Rasmita, yang kala itu menjadi salah satu pengurus koperasi, tidak pernah datang meminta maaf. Tidak ada penjelasan, tidak ada tanggung jawab. Yang tersisa hanyalah kuburan sederhana dan hati seorang anak yang hancur berkeping-keping. Di kontrakannya yang temaram, air mata Rani menetes. Ia menggenggam kwitansi lama itu erat-erat, lalu berbisik lirih, "Ibu, mereka semua akan membayar." Sejak malam kelam itu, hidup Rani hanya memiliki satu tujuan, membalas dendam. Ia berusaha keras membangun dirinya. Kecantikannya ia jadikan senjata, tutur katanya yang lembut menjadi topeng. Ia belajar seni bicara, menjadi pandai bernegosiasi, hingga akhirnya diterima bekerja di sebuah perusahaan otomotif besar. Profesi sebagai sales mobil memberinya kebebasan untuk berkeliling, sekaligus kesempatan sempurna mendekati target-targetnya. Brosur yang ia bawa hanyalah kedok, senyum ramahnya hanyalah tirai. Di balik semua itu, ada daftar nama hitam yang terus ia bawa kemana-mana. Setiap nama dalam daftar itu adalah orang-orang yang dulu terlibat dalam koperasi abal-abal. Orang-orang yang ikut menjerumuskan ibunya ke jurang penderitaan. Satu persatu nama itu sudah ia coret, dan setiap coretan berarti satu nyawa melayang di tambak udang Eretan Wetan. Kini, hanya tersisa beberapa nama lagi, dan di antara nama-nama itu, ada dua yang paling menonjol. Ratna Dewanti, bendahara koperasi yang dulu mengumpulkan setoran warga, dan Rasmita, sang lurah yang menjadi dalang di balik semua tipu daya. Rani menutup kotak kayu itu, matanya berkilat penuh tekad. "Aku sudah terlalu lama menunggu, waktu mereka akan segera tiba." Di kamar kontrakan kecilnya, Rani Prameswari menyalakan lampu meja yang redup.
Cahaya kuning temaram menerangi sebuah buku kulit coklat lusuh yang sudah penuh dengan coretan. Buku itu bukan buku penjualan mobil, seperti yang ia perlihatkan pada warga. Bukan pula catatan keuangan pribadinya. Itu adalah daftar hitam, balas dendam nama-nama orang yang dianggap bertanggung jawab atas penderitaan ibunya. Rani membuka halaman terakhir. Deretan nama perempuan tertulis rapi dengan tinta hitam. Sebagian sudah tercoret dengan garis merah tebal, tanda bahwa mereka telah dihukum dengan cara yang hanya ia dan Tuhan yang tahu. Dari total 40 nama, kini hanya tersisa 5 yang belum tercoret. Ia menelusuri nama-nama itu dengan ujung jarinya. Yang pertama, Ratna Dewanti, bendahara koperasi yang dulu paling giat membujuk warga untuk menabung. Ia masih tinggal di desa, meski kini hidupnya tak semewah dulu. Lalu ada Lurah Rasmita, sosok berkuasa, yang dulu memberi legitimasi pada koperasi itu. Tanpa tanda tangan dan janjinya, warga takkan percaya. Selain mereka, ada beberapa nama lain mantan anggota koperasi yang dulu paling keras menekan ibunya untuk setor lebih banyak. Mereka mungkin hanya pemain kecil, tapi bagi Rani, setiap orang yang ikut membuat ibunya menderita pantas menanggung akibat. Rani menutup matanya sejenak. Bayangan wajah ibunya, Dewi, muncul jelas di benaknya. Senyum sabar itu, tatapan penuh harapan yang akhirnya hancur, tangisan malam yang tak pernah berhenti, dan akhirnya, tubuh yang menggantung tanpa nyawa. Ibu, aku sudah menuntaskan sebagian, tapi masih ada yang tersisa. Aku janji, daftar ini akan penuh coretan sebelum aku berhenti. Bisiknya pelan. Di luar, hujan deras mengguyur desa. Rintik air memukul genteng seng kontrakan, menciptakan suara monoton yang justru menambah keheningan malam. Rani membuka laci meja, mengeluarkan sebuah plastik bening. Di dalamnya ada benda-benda kecil kwitansi lama, fotokopi perjanjian, bahkan kalung tua yang dulu pernah dijadikan jaminan koperasi. Semua itu bukan sekadar barang. Bagi Rani, itu adalah alat pengingat dosa. Setiap kali ia hendak menargetkan seseorang, ia selalu meninggalkan salah satu benda itu sebagai pesan. Bukan sekadar untuk menakut-nakuti, tapi untuk membuat korban merasakan kembali bayangan masa lalu yang mereka coba lupakan. Ia ingin mereka sadar, dosa lama tidak pernah benar-benar hilang. Sementara itu, di posko polisi, Inspektur Hendra dan Bribtu Sinta juga sedang menelusuri pola yang sama. Dari catatan lama koperasi yang ditemukan di arsip desa, mereka mulai melihat nama-nama yang identik dengan korban. "Pak, lihat ini," kata Sinta sambil menunjukkan arsip kusam. Sebagian besar korban ternyata punya tanda tangan di buku simpan pinjam koperasi ini. Mereka bukan hanya anggota, tapi juga orang-orang yang dulu ikut, memaksa warga lain untuk setor. Hendra mengangguk, wajahnya serius. Artinya, pelaku membunuh berdasarkan daftar. Korban dipilih dengan sengaja, bukan acak. Ia menatap papan investigasi penuh benang merah. Dan kalau benar ada daftar itu, berarti masih ada orang lain yang dalam bahaya. Sinta terdiam sejenak. Dalam hatinya, ia merasa sudah tahu siapa yang memegang daftar itu. Setiap kali nama Rani Prameswari muncul dalam percakapan, bulu kuduknya meremang. Wanita itu terlalu tenang di tengah teror, terlalu sering berada di dekat korban, dan terlalu misterius untuk sekadar sales mobil. Namun, tanpa bukti nyata, semua hanya kecurigaan. Dan sementara polisi sibuk mencari bukti, Rani melanjutkan rencananya dengan sabar, seperti pemburu yang menunggu mangsa keluar dari persembunyian. Malam itu, setelah menutup buku catatan, Rani menggenggam pulpen dan mencoret nama pertama dari daftar hitamnya. Senyum tipis menghiasi wajahnya. Tinggal 4 lagi. Ia tahu waktunya semakin dekat untuk menghadapi musuh terbesar Lurah Rasmita. Pagi itu, langit desa Eretan Wetan tampak muram meski matahari sudah tinggi. Awan kelabu menggantung, seolah ikut menekan suasana desa yang masih diliputi rasa takut. Di sebuah rumah sederhana dekat jalan utama, seorang wanita paruh baya sibuk menyapu halaman. Dialah Ratna Dewanti, bendahara koperasi lama yang namanya tercantum jelas dalam daftar hitam Rani. Ratna kini sudah tidak segagah dulu. Rambutnya mulai memutih, wajahnya dipenuhi keriput, dan suaminya sakit-sakitan. Namun, sifat congkaknya tetap ada. Ia sering berkata pada tetangganya, "Kalau koperasi itu berhasil, aku pasti jadi orang terpandang." Sayang saja, semua orang menyalahkan aku. Baginya, masa lalu hanyalah bisnis gagal, bukan dosa. Sementara itu, dari kejauhan, Rani Prameswari berdiri di balik kaca mobil hitamnya,
memperhatikan Ratna dengan tatapan dingin. Di tangannya, ia menggenggam sebuah amplop putih berisi fotokopi kwitansi lama. Nama Ratna tercetak jelas sebagai bendahara penerima setoran. Rani tersenyum tipis. "Hari ini, giliranmu," bisiknya. Siang menjelang, Rani berjalan mendekati rumah Ratna dengan penampilan khasnya. Blazer rapi, map berisi brosur mobil, dan senyum ramah. Ratna yang sedang duduk di teras kaget melihat kedatangan tamu itu. "Wah, lama tak bertemu. Kamu masih jadi sales mobil rupanya," sapa Ratna dengan suara agak nyaring. Rani membalas dengan senyum hangat. "Iya Bu, kebetulan saya lewat, jadi mampir. Siapa tahu ibu atau anak-anak butuh kendaraan baru." Bagi orang luar, pertemuan itu tampak biasa. Hanya seorang sales menawarkan dagangan. Tapi di balik senyum Rani, ada tatapan penuh kebencian yang Ratna tidak mampu lihat. Mereka berbincang ringan selama beberapa menit, lalu Rani berpamitan. Namun sebelum pergi, ia melirik sekilas ke arah meja di ruang tamu, memastikan sebuah benda kecil sudah ia letakkan di sana amplop putih yang tadi ia bawa. Malam harinya, Ratna menemukan amplop itu. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Saat melihat isi di dalamnya, tubuhnya langsung lemas. "Ini kwitansi lama. Namaku ada di sini." Suaranya bergetar, wajahnya pucat pasi. Ia buru-buru menyembunyikan amplop itu di laci meja, takut suaminya atau orang lain melihatnya. Namun dalam hatinya, ia tahu persis artinya. Masa lalu yang ia coba kubur kini kembali menghantui. Sejak saat itu, Ratna mulai gelisah. Tidurnya tak nyenyak. Ia merasa ada mata yang terus mengawasinya dari balik jendela. Setiap suara pintu berderit membuatnya terlonjak. Bahkan ketika angin bertiup kencang dan membuat tirai bergoyang, ia berteriak histeris, mengira seseorang masuk ke rumahnya. Sementara itu, di posko polisi, laporan tentang keresahan Ratna sampai ke telinga Inspektur Hendra. "Pak, warga melihat mobil hitam sering berhenti di dekat rumah Bu Ratna," lapor seorang petugas. Hendra langsung mencatat nomor plat mobil itu. Dan betul saja, mobil tersebut milik Rani Prameswari. Lagi-lagi namanya muncul. Gumam Hendra dengan wajah tegang. Ia semakin yakin bahwa benang merah kasus ini berhubungan langsung dengan Rani. Tapi tanpa bukti nyata, ia belum bisa bergerak. Ia kemudian menugaskan Bribtu Sinta untuk melakukan pengawasan diam-diam terhadap Rani. Di rumahnya, Ratna semakin kacau. Malam kedua setelah amplop itu datang, ia mendengar ketukan pelan di pintu. Dengan hati-hati, ia membuka sedikit celah. Tidak ada siapa-siapa, hanya sebuah kotak kecil yang tergeletak di lantai. Ketika ia membukanya, matanya membelalak. Isinya adalah sebuah kalung tua yang pernah ia pakai bertahun-tahun lalu. Kalung milik almarhumah Dewi Prameswari yang ia ambil sebagai jaminan setoran koperasi. Ratna jatuh terduduk. Ingatannya kembali ke masa lalu ketika ia dengan enteng berkata pada Dewi, "Kalau kau mau kalung itu kembali, setor lebih banyak lagi. Kalau tidak, anggap saja ini milik koperasi." Kata-kata itu kini menghantam dirinya sendiri. Tangis Ratna pecah malam itu. Untuk pertama kalinya, ia merasa ajal begitu dekat. Dan di balik kegelapan, dari jarak tak terlalu jauh, Rani menyaksikan semuanya dengan tatapan dingin. Senyum samar muncul di bibirnya. Baginya, melihat ketakutan Ratna adalah kepuasan tersendiri. Namun ia tahu waktunya belum tiba. Ia ingin Ratna merasakan rasa dihantui lebih lama sebelum ia menutup buku lama itu. Setelah laporan warga tentang mobil hitam yang sering berhenti di dekat rumah Ratna Dewanti, perhatian polisi semakin terfokus pada satu nama, Rani Prameswari. Di posko darurat Balai Desa, Inspektur Hendra menatap papan investigasi dengan wajah muram. Garis merah yang menghubungkan foto-foto korban kini membentuk pola jelas. Hampir semua korban terakhir memiliki satu kesamaan. Mereka pernah terlihat berbicara dengan seorang wanita berpenampilan rapi, berambut panjang, dan selalu membawa map berisi brosur mobil. "Pak, polanya terlalu jelas," ujar Bribtu Sinta dengan nada serius. "Dia selalu ada sebelum korban menghilang. Bahkan, brosur mobil dengan nomor telepon perusahaan resmi ditemukan di tas salah satu korban." Hendra mengetuk papan dengan jarinya. "Masalahnya, Sinta, semua itu belum cukup. Kita butuh bukti nyata. Kalau kita salah tuduh, kasus ini bisa runtuh di pengadilan." Sinta menunduk, tapi matanya tetap bersinar penuh keyakinan. "Kalau begitu, izinkan saya mengawasinya langsung, Pak. Saya ingin tahu kemana dia pergi, siapa yang ia temui, dan apa yang sebenarnya ia lakukan." Hendra terdiam sejenak. Ia tahu risiko yang diambil anak buahnya itu tidak kecil.
Jika benar Rani adalah pelaku, maka Sinta akan berhadapan dengan sosok yang penuh perhitungan dan berbahaya. Namun, ia juga tahu penyelidikan tidak bisa berhenti hanya pada firasat. Baik, akhirnya Hendra mengangguk. Tapi jangan gegabah, kau hanya mengamati. Jangan lakukan penangkapan tanpa instruksi. Malam itu, Sinta memulai pengintaian. Ia duduk di dalam mobil dinas tanpa lampu, terparkir beberapa ratus meter dari kontrakan Rani. Dari balik kaca gelap, ia mengintip jendela kamar wanita itu. Lampu redup menyala, dan dari celah tirai, Sinta melihat bayangan Rani duduk di meja, menulis sesuatu di buku kecil. Hatinya berdebar. Itu pasti daftar yang ia simpan, gumamnya pelan. Sekitar pukul 11 malam, Rani keluar dari kontrakannya. Ia mengenakan mantel hitam panjang, langkahnya tenang, nyaris tanpa suara. Sinta segera menyalakan mobilnya pelan, mengikuti dari kejauhan. Jalanan desa sepi, hanya suara hujan yang menetes dari atap rumah. Rani berjalan menuju arah rumah Ratna Dewanti. Namun, ia tidak langsung mendekat. Ia berhenti di seberang jalan, berdiri lama menatap rumah itu. Dari kejauhan, Sinta bisa melihat wajahnya diterangi lampu jalan redup tenang, tanpa ekspresi, tetapi matanya menyala penuh dendam. Rani lalu menunduk, meletakkan sesuatu di tanah dekat pagar rumah Ratna. Setelah itu, ia berbalik dan berjalan pulang. Sinta menunggu sampai ia menghilang di kegelapan, lalu segera keluar dari mobil. Dengan hati-hati, ia mendekati pagar rumah Ratna. Di sana, ia menemukan sebuah plastik bening berisi fotokopi kwitansi lama dengan tanda tangan Ratna di atasnya. Sinta menghela napas dalam. Jadi benar, dia sedang memainkan teror psikologis sebelum menghabisi korbannya. Keesokan paginya, Inspektur Hendra menerima laporan itu. Ia membaca bukti di tangannya dengan wajah tegang. Ini cukup kuat untuk menjadikannya tersangka utama, katanya pelan. Tapi kita tetap harus berhati-hati. Wanita ini bukan pembunuh biasa. Dia merencanakan semuanya dengan sabar. Hendra lalu memberi perintah. Mulai hari ini, semua gerak-gerik Rani Prameswari harus diawasi ketat. Jangan sampai ada korban baru. Kalau perlu, kita pasang anggota di sekitar rumahnya. Namun, di sisi lain, Rani tampak tidak terusik. Siang itu, ia kembali menjalani rutinitasnya, menawarkan mobil pada warga dengan senyum ramah. Bagi orang awam, ia hanyalah sales gigih yang tetap bekerja meski desa sedang dilanda musibah. Tapi bagi polisi, setiap langkahnya kini terasa seperti teka-teki yang harus segera dipecahkan. Dan malam berikutnya, ketika Sinta kembali mengawasi dari jauh, ia melihat sesuatu yang membuat darahnya berdesir. Rani membuka buku kulit coklatnya, lalu dengan perlahan mencoret satu nama lagi. Senyum samar muncul di bibirnya. Itu tanda, target berikutnya sudah dipilih. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Ratna Dewanti. Sejak menemukan kwitansi lama dan kalung tua di depan pintu rumahnya, ia hampir tidak bisa tidur. Setiap suara kecil membuatnya terlonjak, setiap bayangan di sudut ruangan membuatnya gemetar. Ia merasa ada mata yang selalu mengawasinya. Suaminya yang lumpuh hanya bisa kebingungan melihat perubahan istrinya. "Kenapa kamu begini, Ratna? Apa ada yang kau sembunyikan?" tanya pria tua itu dengan suara lemah. Ratna hanya menggeleng, tapi air matanya menetes. Dalam hatinya, ia tahu rahasia masa lalu yang ia tutupi bertahun-tahun kini perlahan terbongkar. Sementara itu, Rani Prameswari melanjutkan rencananya dengan tenang. Ia tahu, Ratna sudah berada di ujung keputusasaan. Baginya, itu bagian dari hukuman. Rani ingin Ratna merasakan sedikit demi sedikit rasa tercekik yang dulu dialami ibunya. Malam ketiga, Ratna kembali mendengar ketukan pelan di pintu. Dengan gemetar, ia membuka celah kecil. Tak ada siapa-siapa, hanya sebuah kotak kecil tergeletak. Saat membukanya, Ratna hampir pingsan. Di dalam kotak itu ada foto lama dirinya, sedang duduk bersama beberapa pengurus koperasi, tersenyum puas dengan tumpukan uang di meja. Tidak mungkin dia tahu foto ini. Desis Ratna, wajahnya pucat pasi. Ia teringat jelas, foto itu diambil pada masa kejayaan koperasi. Saat itu ia merasa bangga menjadi bendahara, tanpa memikirkan bahwa uang yang mereka kumpulkan adalah hasil jerih payah orang-orang miskin. Ratna jatuh terduduk di lantai, tubuhnya bergetar. Dia datang untukku, gumamnya lirih. Di luar rumah, dari balik bayangan pepohonan, Rani menyaksikan semuanya. Senyumnya tipis, matanya tajam. Ia tidak perlu menyentuh Ratna secara langsung. Teror psikologis cukup untuk menghancurkan mentalnya. Namun, Rani tidak tahu bahwa malam itu ia sedang diawasi. Bribtu Sinta,
yang sejak beberapa hari lalu ditugaskan mengikuti gerak-geriknya, bersembunyi di kejauhan. Ia melihat bagaimana Rani mendekati rumah Ratna, meletakkan sesuatu, lalu menghilang ke kegelapan. Sinta mencatat semua detail dengan hati-hati. Dia benar-benar mengendalikan korban dengan rasa takut, gumam Sinta. Tapi, sampai kapan sebelum dia benar-benar membunuh? Keesokan harinya, kondisi Ratna semakin memburuk. Ia menolak keluar rumah, menutup semua jendela dengan kain, bahkan menolak makan. Beberapa tetangga yang datang menjenguk hanya mendapat jawaban singkat. "Pergi, jangan dekat-dekat rumahku," katanya ketakutan. Kabar itu segera sampai ke telinga Inspektur Hendra. Ia memutuskan untuk memanggil Ratna ke posko desa. Namun, Ratna menolak dengan alasan sakit. Hal itu semakin meyakinkan Hendra bahwa ada sesuatu yang besar ia sembunyikan. Malam berikutnya, ketegangan mencapai puncak. Ratna terbangun karena mendengar suara langkah di halaman. Ia meraih lampu senter dengan tangan gemetar, lalu menyorot ke arah pintu. Kali ini bukan amplop, bukan kotak, melainkan bayangan seorang wanita berdiri diam di depan pagar. Rambut panjangnya terurai, wajahnya samar diterangi lampu jalan. Ratna langsung berteriak histeris, "Jangan dekati aku, jangan sakiti aku." Bayangan itu tidak menjawab, hanya berdiri, menatapnya dari kejauhan, sebelum perlahan-lahan menghilang di balik kabut malam. Ratna menangis terseduh di lantai, memeluk kalung tua milik Dewi Prameswari yang kini bagai kutukan di tangannya. Ia tahu waktunya semakin dekat. Dan dari balik kegelapan, Rani berjalan pulang dengan langkah tenang. Senyum samar menghiasi wajahnya. Ia tidak perlu terburu-buru. Ratna sudah hampir runtuh. Sementara itu, Bribtu Sinta yang mengintai menyadari satu hal penting. Jika polisi tidak bertindak cepat, maka teror Rani pada Ratna bisa segera berubah menjadi eksekusi nyata. Malam itu, suasana di Eretan Wetan begitu sunyi. Hanya suara serangga dan angin yang berhembus dari arah tambak terdengar samar. Namun ketenangan itu hanyalah permukaan di baliknya. Ketegangan sudah mendidih. Polisi, yang kini semakin curiga pada Rani Prameswari, memutuskan untuk bertindak. Inspektur Hendra memanggil Bribtu Sinta ke ruang posko darurat. Wajah Hendra serius, matanya menatap tajam ke arah bawahannya. "Sinta, kita tidak bisa hanya mengawasi terus. Dia sudah terlalu dekat dengan Ratna Dewanti. Kalau kita biarkan, mungkin besok Ratna jadi mayat berikutnya." Sinta mengangguk. "Apa rencana kita, Pak? Kita panggil dia malam ini. Minta keterangannya. Minimal kita bisa tahu apa yang sebenarnya ia sembunyikan." Tak lama kemudian, dua petugas mendatangi kontrakan Rani. Ketika pintu diketuk, ia muncul dengan senyum manis, mengenakan blus putih sederhana. "Selamat malam, Pak Polisi. Ada yang bisa saya bantu?" Suaranya lembut, seolah tidak ada beban. "Bu Rani, kami mohon Anda ikut ke posko sebentar untuk dimintai keterangan," ujar salah satu petugas. "Oh, tentu. Saya senang bisa membantu," jawabnya sambil tersenyum ramah. Namun di balik senyum itu, ada kilatan dingin di matanya. Di balai desa, ruangan kecil dipenuhi suasana tegang. Hendra duduk berhadapan langsung dengan Rani, sementara Sinta berdiri di sampingnya, memperhatikan setiap gerak-gerik wanita itu. "Bu Rani," Hendra memulai dengan suara datar. "Ada beberapa warga yang menyebut Anda sering terlihat bersama korban sebelum mereka ditemukan tewas. Bisa dijelaskan?" Rani tersenyum manis. Mungkin itu karena pekerjaan saya, Pak. Saya sales mobil, wajar kalau sering ngobrol dengan orang, namanya juga cari rezeki." "And, apakah Anda kenal dengan Ibu Ratna Dewanti?" tanya Hendra lagi. "Oh, tentu. Saya beberapa kali mampir ke rumahnya. Beliau ramah, walaupun akhir-akhir ini tampak gelisah. Kasihan ya, mungkin karena suasana desa yang mencekam," jawab Rani sambil menghela napas seakan tulus prihatin. Sinta menatapnya tajam. Nada bicara Rani begitu meyakinkan, senyumannya tampak tulus. Beberapa petugas lain bahkan mulai goyah, berpikir mungkin wanita ini benar-benar tidak tahu apa-apa. Namun Hendra tidak mudah percaya. Ia mencondongkan tubuh ke depan. "Kalau begitu, bagaimana Anda menjelaskan mobil Anda yang berkali-kali terlihat berhenti di dekat rumah Bu Ratna pada malam hari?" Rani tersenyum lagi, kali ini lebih tipis. "Oh, itu? Kadang saya memang mampir untuk memastikan apakah beliau atau keluarganya berminat membeli mobil. Lagi pula, jalanan di sini sepi. Mungkin orang salah paham." Ruangan hening. Hendra menatapnya dalam, mencari celah. Namun Rani pandai sekali menyembunyikan emosinya. Ekspresinya datar, tenang,
bahkan sedikit manis. Tidak ada kegugupan yang biasanya terlihat pada orang bersalah. Sinta merasakan bulu kuduknya berdiri. Ia teringat tatapan mata Rani dari kejauhan saat mengintai. Mata itu berbeda dengan yang sekarang terlihat di ruangan. Ada dua sisi dari wanita ini, yang satu lembut dan meyakinkan, yang lain dingin dan berbahaya. Setelah hampir 1 jam, Hendra akhirnya menutup buku catatannya. "Baiklah Bu Rani, untuk sementara Anda bebas, tapi kami mungkin akan memanggil Anda lagi." Rani bangkit, tersenyum sopan. "Tentu Pak, saya selalu siap membantu. Semoga cepat ketemu siapa pelakunya ya." Saat melangkah keluar, Sinta memperhatikan wajahnya. Tepat sebelum melewati pintu, Rani sempat menoleh. Senyum samar muncul di bibirnya, senyum yang berbeda, lebih mirip kepuasan tersembunyi. Sinta tercekat. Dia tahu, dia sedang mempermainkan kita, gumamnya dalam hati. Di luar, Rani berhenti sejenak, menatap ke arah tambak yang kini dijaga ketat polisi. Lampu sorot memantulkan kilau di permukaan air. Rani menarik napas panjang, lalu berbisik lirih. "Belum semua, masih ada yang harus menebus dosa." Malam itu, meski ia dilepas tanpa bukti, tekad Hendra dan Sinta semakin bulat. Mereka yakin Rani bukan wanita biasa. Dan mulai malam itu pula, konfrontasi antara dendam pribadi dan hukum resmi baru saja dimulai. Pagi itu, udara di Eretan Wetan masih diselimuti kabut tipis. Namun, di posko polisi yang didirikan di balai desa, suasana sudah panas sejak subuh. Inspektur Hendra dan Bribtu Sinta menerima sebuah dokumen lama dari arsip desa lembaran lusuh yang sudah menguning, berisi catatan keuangan koperasi Sejahtera Bersama. Hendra membuka dokumen itu perlahan. Tangannya berhenti di satu halaman yang penuh tanda tangan. Ada banyak nama, termasuk nama Ratna Dewanti sebagai bendahara. Dan yang paling mengejutkan, nama Rasmita, lurah saat ini, tercatat jelas sebagai salah satu pendiri koperasi. Jadi benar, lurah sendiri ikut mendirikan koperasi abal-abal ini, gumam Hendra dengan wajah tegang. Sinta menatap dengan mata terbelalak. Kalau begitu, semua korban yang ditemukan, mereka adalah orang-orang yang dulu ikut dalam koperasi ini. Hendra mengangguk. Bukan kebetulan, semua ini adalah dendam lama yang dimainkan ulang. Sinta menarik napas panjang. "Pak, kalau benar begitu, berarti Rani tidak sekadar sales mobil. Dia datang untuk menagih balas dendam." "Ya," jawab Hendra lirih, "dan target terakhirnya mungkin Rasmita sendiri." Sementara itu, di kontrakan kecilnya, Rani duduk sendirian di depan meja. Sebuah buku catatan kulit coklat terbuka di hadapannya. Nama-nama yang sudah dicoret dengan tinta merah memenuhi hampir seluruh halaman. Hanya tersisa satu nama di bagian bawah. Rasmita. Tangannya gemetar saat mengusap nama itu. Wajahnya menegang, matanya berkaca-kaca. "Tinggal satu. Setelah ini semua selesai," bisiknya lirih. Ia lalu menatap foto ibunya, Dewi Prameswari, yang tergantung di dinding. "Ibu, tunggu sebentar lagi. Mereka akan membayar semuanya." Namun meski dendamnya begitu kuat, Rani sadar langkahnya semakin berisiko. Semalam, polisi sudah mulai mencurigainya. Ia bahkan sempat dipanggil untuk dimintai keterangan. Itu artinya, setiap geraknya kini diawasi. Tapi bagi Rani, semua itu tidak penting. Yang terpenting adalah menghabisi orang terakhir yang ia anggap sebagai dalang kematian ibunya. Di sisi lain, Hendra memutuskan untuk memanggil Pak Lurah Rasmita ke posko. Ketika tiba, wajah lurah itu pucat pasi. Tangannya gemetar saat duduk di kursi berhadapan dengan penyidik. "Pak Lurah," kata Hendra dengan nada tegas, "kami menemukan catatan koperasi lama. Nama Anda tercatat jelas sebagai salah satu pendiri. Apa benar?" Rasmita menelan ludah. Itu sudah lama sekali, Pak. Cuma bisnis yang gagal. Tidak ada niat menipu warga." "Bisnis gagal?" Suara Hendra meninggi. "Puluhan orang kehilangan uang. Bahkan ada yang bunuh diri karena itu. Termasuk ibu dari Rani Prameswari." Wajah Rasmita semakin pucat. Ia menunduk, tidak bisa menatap langsung. Saya tidak tahu kalau akibatnya akan sejauh itu." Sinta yang sejak tadi diam, akhirnya angkat bicara. "Pak, kalau Anda tidak jujur sekarang, nyawa Anda bisa jadi taruhannya. Rani sedang menargetkan semua orang yang terlibat. Anda mungkin jadi korban berikutnya." Rasmita terdiam. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Untuk pertama kalinya, ia menyadari dosa masa lalu yang selama ini ia anggap sudah terkubur, kini kembali menghantui. Di luar,
Berita penemuan mayat-mayat di Tambak Udang semakin ramai diliput media nasional. Desa Eretan Wetan menjadi sorotan, membuat warga semakin takut. Jalanan desa sepi, warung-warung tutup, dan orang tua melarang anak gadis mereka keluar rumah. Namun di tengah ketakutan itu, Rani tetap berkeliaran dengan wajah tenang, membawa map penuh brosur mobil seolah tidak terjadi apa-apa. Sore harinya, Sinta menerima laporan baru dari warga. Ada yang melihat mobil hitam milik Rani berhenti cukup lama di dekat rumah Ratna Dewanti 2 malam sebelumnya. Laporan itu semakin memperkuat kecurigaan. "Pak, kita harus bertindak cepat. Kalau tidak, bisa-bisa Ratna atau bahkan Rasmita jadi korban selanjutnya," tegas Sinta. Hendra mengangguk. "Kita akan pasang pengawasan ketat malam ini. Saya ingin bukti nyata, bukan hanya dugaan." Namun tanpa sepengetahuan mereka, Rani sudah selangkah lebih maju. Malam itu, ia menyiapkan sebuah amplop putih berisi fotokopi kwitansi lama dengan tanda tangan Ratna Dewanti. Ia tersenyum tipis sambil memasukkannya ke dalam kantong plastik bening. "Besok pagi, ini akan kutaruh di depan pintu rumahmu, Ratna. Biar kau tahu masa lalu tidak pernah benar-benar hilang." Malam semakin larut, hujan turun rintik-rintik. Di kontrakannya, Rani menatap daftar nama di buku coklatnya sekali lagi. Ia menutup buku itu perlahan, lalu menggenggam erat sebuah kalung tua peninggalan ibunya. Air matanya jatuh, tapi suaranya penuh kebencian. "Rasmita, giliranmu sudah dekat." Ari. Malam itu, desa Eretan Wetan kembali diliputi suasana mencekam. Hujan gerimis turun perlahan, membuat jalanan licin dan sepi. Di balai desa, polisi sibuk memperketat pengawasan. Namun di tempat lain, Rani sudah menyusun langkahnya dengan hati-hati. Di kontrakan kecilnya, ia duduk di depan cermin. Rambut hitamnya tergerai, wajahnya tanpa riasan. Di atas meja tergeletak sebuah kalung tua milik almarhumah ibunya, Dewi Prameswari. Rani menatap benda itu lama sekali, seolah mengambil kekuatan darinya. Lalu ia membuka kembali buku catatan kulit coklatnya. Nama-nama yang sudah dicoret merah hampir memenuhi halaman. Hanya satu nama yang tersisa, Rasmita. "Waktumu hampir tiba," bisiknya lirih. Rani tahu langkah berikutnya sangat berisiko. Polisi sudah mencurigainya. Inspektur Hendra bahkan sempat memanggilnya ke posko. Tapi baginya, risiko itu bukan halangan. Ia hanya perlu lebih cerdas dan lebih licin. Pagi harinya, warga desa digegerkan oleh sebuah kantong plastik bening yang ditemukan di depan rumah Ratna Dewanti. Di dalamnya ada fotokopi kwitansi lama, lengkap dengan tanda tangan Ratna sebagai bendahara koperasi. Ratna pucat pasi saat melihatnya. Tangannya gemetar, keringat dingin mengucur deras. Ini tidak mungkin," gumamnya lirih. Ketika kabar itu sampai ke posko, Sinta segera melaporkannya pada Hendra. "Pak, ini jelas permainan Rani. Dia ingin korban-korbannya dihantui rasa takut sebelum benar-benar menghabisi mereka." Hendra mengangguk. Polanya makin jelas. Dia bukan hanya membunuh, dia ingin mereka menderita dulu. Namun, di balik ketakutan Ratna, Rani punya rencana lebih besar. Baginya, Ratna hanyalah batu loncatan terakhir. Target utama sebenarnya adalah Rasmita, lurah yang dulu menjadi otak koperasi. Dan untuk menjatuhkan Rasmita, Rani ingin membuatnya kehilangan akal lebih dulu. Sore itu, Rani mengenakan blazer biru dan membawa map penuh brosur mobil. Ia sengaja mendatangi rumah Ratna. Dari luar, ia tersenyum ramah, mengetuk pintu sambil menyapa dengan nada manis. "Selamat sore, Bu Ratna. Kebetulan saya lewat, jadi sekalian mampir. Siapa tahu ibu atau keluarga butuh kendaraan baru." Ratna menelan ludah. Wajahnya pucat, matanya sembab karena semalaman tidak tidur. Tidak. Terima kasih, Bu Rani." Rani mencondongkan tubuh sedikit. Suaranya hampir seperti bisikan. "Ibu kelihatan lelah. Jangan-jangan masih memikirkan masa lalu?" "Ah, tapi masa lalu itu memang suka datang kembali, ya Bu." Ratna terkejut. Tubuhnya kaku. Kata-kata itu bagai belati yang menusuk hatinya. Rani hanya tersenyum tipis, lalu menyerahkan brosur. "Kalau sewaktu-waktu butuh, hubungi saja nomor ini." Setelah itu ia pamit, melangkah pergi dengan tenang. Namun bagi Ratna, pertemuan singkat itu sudah cukup untuk membuatnya terpuruk. Malam harinya, tetangga mendengar Ratna menangis histeris, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tak terlihat. Di sisi lain, Rani duduk di teras kontrakannya. Hujan turun deras, membasahi jalanan desa. Ia menandai nama Ratna dengan garis miring di buku coklatnya. Belum dicoret sepenuhnya, tapi hampir selesai. Tinggal satu langkah lagi.
ucapnya sambil menatap nama terakhir, Rasmita. Sementara itu, di posko polisi, Hendra dan Sinta sedang menyiapkan pengawasan lebih ketat. Mereka sadar Rani semakin berani, tapi tanpa bukti nyata, mereka tak bisa menahannya. "Pak, kita tidak bisa hanya menunggu korban jatuh lagi," ujar Sinta dengan nada gusar. Hendra menghela napas panjang. "Aku tahu. Karena itu malam ini kita pasang pengintaian. Kalau dia bergerak, kita harus menangkap basah." Malam kian larut. Rani bersiap mengenakan mantel hitam panjang. Ia membawa sebuah kotak kecil berisi kalung tua milik ibunya Benda yang dulu sempat dipinjam Rasmita sebagai jaminan setoran koperasi, tapi tak pernah dikembalikan. Langkahnya pelan namun mantap. "Sudah terlalu lama aku menunggu. Malam ini permainan dimulai," bisiknya. Dengan langkah tenang, Rani berjalan menuju arah rumah Ratna. Tapi sebenarnya, tujuan akhirnya lebih jauh. Ia ingin menjerat Rasmita. Malam itu, rencana untuk menghantam musuh terakhirnya perlahan mulai berjalan. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Eretan Wetan. Jalanan licin dan sepi, hanya diterangi lampu jalan yang redup. Namun di balik keheningan itu, ketegangan sedang memuncak. Semua pihak polisi, warga, dan terutama Rani Prameswari tahu bahwa akhir dari kisah kelam ini sudah dekat. Persiapan terakhir. Di kontrakannya, Rani berdiri di depan cermin. Rambutnya digelung rapi, mantel hitam panjang menutupi tubuhnya. Di tangannya, ia menggenggam sebuah pisau kecil yang berkilau terkena cahaya lampu. Di atas meja tergeletak sebuah kotak kayu berisi dokumen koperasi lama, nama-nama korban yang sudah ia coret, dan di bagian paling bawah tertulis jelas, "Rasmita, sudah waktunya," bisiknya lirih. "Ibu, malam ini aku akan menutup buku lama ini. Setelah itu, kau bisa tenang di alam sana." Di saat yang sama, di posko polisi, Inspektur Hendra menyiapkan tim pengintaian. "Malam ini kita pasang orang di sekitar rumah Ratna dan balai desa. Rani pasti bergerak. Kita harus tangkap basah." Bribtu Sinta mengangguk dengan wajah tegas. Dalam hatinya, ia merasa campur aduk antara tekad untuk menghentikan Rani dan rasa iba melihat penderitaan wanita itu. Pertemuan di balai desa. Sekitar tengah malam, Rasmita sedang duduk gelisah di ruang kerjanya di balai desa. Keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia baru saja mendapat kabar bahwa polisi menemukan bukti aliran dana koperasi ke rekening pribadinya. Jika itu benar, karier dan hidupnya hancur. Tiba-tiba terdengar suara langkah di depan pintu. Rasmita berdiri, tubuhnya gemetar. Pintu terbuka perlahan, dan di sana berdirilah Rani dengan senyum samar. "Malam, Pak Lurah," ucapnya lembut. "Rani, ngapain kamu malam begini datang ke sini?" Suara Rasmita serak. Rani melangkah masuk tanpa diminta. Matanya menatap tajam. "Saya cuma ingin berbincang tentang masa lalu dan tentang hutang yang belum lunas." Rasmita mundur selangkah. "Jangan bawa-bawa itu lagi. Itu sudah lama berlalu." Rani tersenyum pahit. "Lama? Luka ibu saya masih segar sampai hari ini. Dan malam ini, Anda akan membayar." Ia mengeluarkan pisau dari balik mantelnya. Rasmita pucat pasi, mencoba berteriak. Tapi Rani lebih cepat menutup mulutnya dengan tangan. Polisi menyergap. Namun tepat pada saat itu, pintu balai desa mendadak ditendang keras. Bribtu Sinta muncul dengan pistol terarah. "Polisi, letakkan pisau itu, Rani." Beberapa detik kemudian, Inspektur Hendra masuk bersama dua anggota lain. Ruangan seketika penuh dengan ketegangan. Rani tidak panik. Ia justru tertawa kecil. "Akhirnya kalian datang juga. Tapi apakah kalian benar-benar bisa melindungi orang ini? Hukum seperti kalianlah yang membiarkan ibu saya mati." "And then." "Cukup, Rani," suara Hendra tegas. "Aku tahu sakitmu. Tapi ini bukan jalan yang benar." Sinta menambahkan. Suaranya bergetar namun mantap. "Kalau kamu bunuh dia, kamu tidak lebih baik dari orang-orang yang dulu menjerat ibumu. Kamu hanya mengulang lingkaran jahat yang sama." Air mata mulai jatuh di pipi Rani. Tangannya bergetar memegang pisau. Ia menoleh ke arah Rasmita yang ketakutan setengah mati. Dia pantas mati. Semua penderitaan itu bermula dari dia. "Andi," Rasmita menangis. Suaranya pecah. Saya minta maaf, Rani. Saya memang salah. Tapi jangan habisi saya. Tolong." Cicik bungkak. Ketegangan mencapai puncaknya. Rani mengangkat pisau tinggi-tinggi.
siap menghunuskan ke dada Rasmita. "Tidak," teriak Sinta. Ia menarik pelatuk. Dor! Peluru menghantam bahu Rani. Pisau terlepas dari tangannya, jatuh ke lantai dengan bunyi nyaring. Rani terhuyung mundur, wajahnya campuran antara marah, terkejut, dan putus asa. "Kenapa kalian tidak biarkan aku menyelesaikan ini?" teriaknya putus asa. Sinta berlari cepat, menendang pisau menjauh, lalu memborgol kedua tangannya. Nafas Rani terengah, air matanya jatuh tanpa henti. Tidak ada yang mengerti. Ibu mati hina, dan mereka semua seolah tak berdosa. Hendra menatapnya dengan wajah penuh iba. "Kamu wanita cerdas, Rani. Kamu bisa jadi apapun dalam hidupmu, tapi dendam telah menutup matamu." Kebenaran terungkap. Di sisi lain, polisi mengamankan Rasmita. Bukti aliran dana koperasi sudah cukup kuat. Untuk pertama kalinya, lurah yang selama ini merasa kebal hukum itu dipaksa menunduk. Wajahnya pucat, penuh ketakutan. Hendra menatapnya dingin. "Pak Lurah, perbuatan masa lalu Anda tidak bisa ditutupi selamanya. Hukum akan mengejar, cepat atau lambat." Rasmita hanya menunduk, tubuhnya gemetar. Penutup yang pahit. Rani digiring keluar balai desa dengan tangan terborgol. Warga yang berkerumun menatapnya dengan wajah kaget sekaligus ngeri. Bisik-bisik segera menyebar. Sales mobil cantik itu ternyata pembunuh berantai. Namun di tengah rasa malu dan marah, ada juga rasa iba. Karena semua orang kini tahu, dendam Rani lahir dari luka lama yang dibiarkan membusuk. Dalam perjalanan menuju mobil polisi, Rani sempat berbisik pada Sinta. "Kamu menang malam ini. Tapi ingat, dunia ini penuh orang seperti dia. Kalau aku tidak ada, siapa yang akan menghukum mereka?" Sinta menatapnya tegas. "Hukum yang akan menghukum mereka. Itu bedanya aku dan kamu." Rani menutup mata, air matanya kembali mengalir. Untuk pertama kalinya, ada sedikit rasa lega di wajahnya. Malam itu, desa Eretan Wetan menyaksikan dua hal besar. Rani Prameswari resmi ditetapkan sebagai tersangka pembunuhan berantai, tapi juga sebagai korban luka lama yang tak pernah sembuh. Rasmita, lurah yang sombong, akhirnya jatuh terseret kasus koperasi abal-abal yang dulu ia bangun. Meski penuh darah, air mata, dan luka, keadilan akhirnya mulai ditegakkan. Pesan moral. Cerita ini mengingatkan kita bahwa keadilan yang ditunda hanya akan melahirkan dendam. Hukum harus hadir sejak awal agar luka tidak diwariskan menjadi tragedi.